Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan berbagi bacaan buku yang beberapa bulan ini saya cerna secara pribadi dan akan saya tularkan di sini review buku ini, yaitu buku Principia Logica. Buku yang cukup menarik, digarap secara sangat serius oleh Martin Suryajaya. Tebalnya mencapai 817 halaman, itu belum termasuk pengantarnya. Dan bahasa-bahasa yang dia sampaikan di sini pun itu bahasa-bahasa yang relatif akan mengalami kesulitan jika dibaca oleh kalangan-kalangan yang masih pemula di dalam logika atau di dalam filsafat. Ini mungkin bacaan yang saya rekomendasikan untuk pembaca yang sudah punya pemahaman tingkat lanjut. Tapi semoga saja apa yang saya sampaikan di video ini tidak semakin mempersulitnya untuk dipahami. Secara umum, buku ini berambisi untuk menyudahi atau mengentaskan persoalan yang dia sebut sebagai krisis fondasional logika. Apa krisis fondasional logika nanti akan saya bahas di slide-slide yang berikutnya. Dan menarik penyudahan atau alternatif yang dia hadirkan untuk menyudahi krisis fondasional logika ini menjadi landasan untuk dibangunnya satu sistem filsafat yang dia sebut sebagai Summa Philosophiae. Dan ini secara umum gambaran dari buku ini. Secara lebih terperincinya nanti kita ikuti bersama-sama. Pertama, yang perlu kita telisik dari buku ini adalah mengapa kemudian buku ini mengambil tema Principia Logica. Tema yang mengusung penyudahan atas krisis fondasional logika dan menariknya menjadi landasan atas sistem Summa Philosophiae. Mengapa demikian? Ada setidaknya dua alasan yang dikemukakan oleh penulis buku ini, Martin Suryajaya, yang kemudian mengundangnya untuk melakukan penulisan terhadap buku ini. Ada dua fenomena. Yang pertama adalah fenomena minima philosophia. Yang kedua adalah krisis fondasional logika. Dua hal inilah yang kemudian menginspirasi Martin Suryajaya untuk menulis buku Principia Logica ini. Yang pertama, minima philosophia. Menurut Martin Suryajaya, filsafat saat ini itu mengedepankan ciri parsial dan fragmentaris pemikiran. Akibat dari ini kemudian filsafat itu menjadi ciut, menjadi degradatif. Karena filsafat kemudian hanya sekedar menjadi catatan kritis. Filsafat yang pada awalnya adalah ibu dari ilmu pengetahuan, sekarang ini, akibat dari terjadinya fenomena minima philosophia ini, kemudian filsafat kini hanya beralih menjadi kuli ilmu pengetahuan. Jadi yang semula ibu ilmu pengetahuan, kini beralih menjadi kuli ilmu pengetahuan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, menurut Martin Suryajaya, filsafat itu kemudian menjadi sulit tumbuh. Kenapa? Karena filsafat itu kemudian hanya menjadi analisis atas pengetahuan, analisis atas temuan-temuan yang sudah dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Nah, karena seperti itu, filsafat itu kemudian menjadi sulit berkembang. Kemudian muncul satu anggapan misalkan bahwa jangan mencoba keluar dari satu cabang filsafat, fragmen filsafat tertentu misalkan. Karena orang tidak mungkin untuk mendalami segala hal. Kita harus berpuas diri dengan
produk-produk filosofis yang dihadirkan oleh filsuf-filsuf tertentu, membaca kitabnya, mendaras kitabnya, mengkritisi kitabnya, menganalisis buku-buku filsafatnya, sehingga kita lupa untuk berpikir sendiri. Kita lupa bahwa kita punya pikiran sendiri. Inilah akibat dari minima filosofia. Sebagai upaya untuk mengakhiri minima filosofia, kemudian Martin Suryajaya ini merekomendasikan satu upaya untuk membangun kembali sistem filsafat dengan cara menempatkan kembali filsafat sebagai ilmu pengetahuan, ibu bagi semua ilmu. Tetapi di sini bukan berarti bahwa ini adalah sikap sewenang-wenang terhadap temuan-temuan ilmu pengetahuan atau semesta pengalaman. Ini tidak lain adalah dalam rangka mengangkat kembali filsafat kepada sesuatu bentuk kejelasan yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih tinggi, yaitu sebuah kawasan atau sebuah hal yang bentuk formal yang terbentuk dari kesaling hubungan antar semua hal. Totalitas segala hal itu dapat dilihat dari kacamata filsafat. Inilah yang diupayakan oleh Martin Suryajaya untuk kembali mengentaskan filsafat dari minima filosofia menjadi ibu ilmu pengetahuan, menjadi summa philosophiae. Menurut Martin Suryajaya, kunci untuk masuk kepada upaya pengentasan tersebut adalah dengan logika. Kenapa? Ada filsuf yang mengatakan, para filsuf ilmu, menurut Martin, itu menyatakan bahwa kenyataan yang mendasari kenyataan fisik, ya, kenyataan apa yang mendasari kenyataan fisik itu adalah matematika. Yang mendasari kenyataan fisik itu adalah matematika. Jadi kinerja kenyataan fisik ini didasari oleh kinerja matematis. Tetapi secara lebih jauh, menurut Martin dengan mengutip Frege dan Russell, dia kemudian menyatakan bahwa seluruh entitas matematis, ya, kalau tadi seluruh entitas seluruh hal fisik itu pendasarnya itu adalah matematika. Nah, ini sekarang seluruh kegiatan matematik atau sistem matematika itu dasarnya itu adalah logika, atau sistem matematika itu bekerja berdasarkan sistem operasional logika. Oleh karena itu, maka kemudian untuk kembali menarik filsafat menjadi ilmu pengetahuan, Martin Suryajaya memasukkan pintu masuknya itu melalui logika. Maka di sini di buku yang dia rencanakan sebagai buku pertama ini, karena dia berencana untuk menghadirkan Summa Philosophiae itu dalam 4 jilid, dan buku pertamanya adalah Logika Principia Logica. Di sini dia memasukkan logika sebagai kunci masuknya. Jadi dasar dari segala realitas itu adalah matematis. Dasar dari segala sistem matematika itu adalah logika. Dan disinilah kemudian dia masuk kepada logika. Malangnya, sesuatu yang diandaikan bisa mengembalikan filsafat sebagai mata total atau mata universal melihat realitas, logika ini ternyata di dalam abad kontemporer ini mengalami sesuatu yang dia sebut sebagai krisis fondasional logika. Ada banyak sekali sistem logika yang lahir di era kontemporer ini. Ini kemudian menciptakan satu krisis tersendiri di dalam logika. Krisis ini terjadi bukan karena mereka cabangnya banyak, bukan. Tetapi karena di setiap sistem-sistem logika yang ada itu kemudian menjadi saling bertentangan satu sama lain. Tidak hanya secara trik, secara metode, tetapi secara prinsip.
Misalkan logika paradoks dengan logika Aristoteles. Secara prinsip logika Aristoteles itu anti terhadap paradoks. Dan logika paradoks punya logika sendiri yang membedai prinsip utama dalam logika Aristotelian. Jadi sehingga kemudian sulit dicari benang merah dari semua cabang logika itu. Maka ini kemudian menjadi yang namanya satu krisis fondasional di dalam logika. Nah, bagaimana logika kemudian menjadi dapat digunakan sebagai alat untuk menyudahi minima filosofi jika di dalam logika sendiri juga terjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini langkah awal yang dia lakukan adalah dengan cara menyudahi krisis fondasional logika. Tanggapan atas krisis fondasional logika ini sebenarnya bukan barang yang baru. Sebelum Martin Suryajaya, sebenarnya sudah banyak metode atau banyak hal yang telah lahir yang dilakukan untuk menyudahi krisis fondasional logika. Yang secara umum dibagi menjadi 6, yaitu ada monisme ekstrim, ada pluralisme bahasa, ada pluralisme model matematis, ada pluralisme kasus, ada pluralisme struktural, dan ada unifikasi logika. Jika diperinci lagi, 6 ini bisa diklasifikasikan lagi menjadi kelompok monisme ekstrim dan kelompok pluralisme logis. Pluralisme logis ini termasuk pluralisme bahasa, pluralisme model matematis, pluralisme kasus, pluralisme struktural, dan kelompok yang ketiga adalah unifikasi logika. Inilah 3 upaya yang sudah dilakukan sebelum prinsipia logika dalam mengatasi yang namanya krisis fondasional logika. Mari kita pelajari satu-satu bagaimana keenam hal ini atau keenam aliran ini menanggapi krisis fondasional logika sebelum masuk kepada prinsipia logika, karena ini adalah pintu masuknya. Yang pertama, monisme ekstrim. Monisme ekstrim ini ya seperti namanya, dia ekstrim. Menurut aliran ini, hanya ada satu sistem logika yang benar, yang lainnya salah. Jadi dari sekian banyak sistem logika yang ada, hanya satu yang benar. Ya, karena satu yang benar, maka yang lainnya salah. Ini menyudahi. Jadi yang ketika ada banyak macam logika yang dianggap hanya satu yang benar, yang lainnya salah. Jadi dianggap akan selesai persoalan krisis fondasional logika itu dengan hadirnya ini. Tetapi menurut Martin, monisme ekstrim ini memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, monisme ekstrim ini tidak bisa menyudahi krisis fondasional logika. Kenapa? Karena setiap sistem logika itu memiliki kekuatan ekspresif yang kerap kali tidak tergantikan oleh sistem logika lainnya. Satu logika itu punya kebenaran sendiri, punya kekuatan sendiri, punya keunggulan sendiri yang itu tidak ada di logika yang lain. Dan ini tidak bisa kemudian direduksi begitu saja. Yang kedua, monisme ekstrim ini tidak bisa mengatasi krisis fondasional logika karena ia tidak bisa mengatasi perkembangan logika kontemporer yang memiliki medan semantiknya sendiri. Masing-masing logika itu punya medan semantik, sehingga ia tidak bisa disudahi hanya dengan menghadirkan monisme ekstrim ini. Hanya ada satu logika yang benar, yang lainnya salah. Tidak seperti ini, hal-hal seperti ini tidak menyelesaikan persoalan, katanya Martin. Berikutnya bagaimana dengan pluralisme logis? Kita pelajari satu persatu dulu bagaimana pluralisme logis itu. Macam-macamnya tadi kan ada 4. Yang pertama, pluralisme bahasa. Menurut pandangan kalangan yang pro terhadap pluralisme bahasa ini, dinyatakan bahwa perbedaan antar sistem logika itu hanyalah perbedaan kesepakatan dalam berbahasa. Dan masing-masing dapat dibenarkan sejauh digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi masing-masing benar, karena yang beda hanya bahasanya saja.
Ini dalam pendapat pluralisme bahasa. Yang berikutnya pluralisme model matematis. Di sini mereka yang setuju terhadap pluralisme model matematis ini memiliki pandangan bahwa perbedaan antar sistem logika itu hanya dapat dievaluasi berdasarkan kemungkinan penerapan dalam pembuktian teori matematis. Sehingga sistem logika itu ditolak atau diterima tergantung apakah sistem itu dibutuhkan oleh matematika atau tidak. Jadi pluralisme model matematis ini seperti ini. Yang berikutnya pluralisme kasus. Dalam pandangan pluralisme kasus, mereka menyatakan bahwa terdapat perbedaan antar sistem logika sebagai akibat dari perbedaan antar konsepsi tentang konsekuensi logis dari semua sistem itu sama-sama sahih. Jadi semua sistem logika itu ya sudah konsekuensi, ada banyak perbedaan dan semuanya sama-sama benar. Pluralisme kasus itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pluralisme struktural. Menurut pandangan pluralisme struktural, perbedaan antar sistem logika itu selalu berkaitan dengan struktur yang didefinisikan dalam metateori tertentu, dan metateori itu senantiasa mengandung logika tertentu sehingga tidak mungkin ada metateori terpadu yang menjamin keterpaduan antar sistem logika. Dia ingin membiarkan logika itu liar begitu saja dengan cabang-cabangnya masing-masing, tidak perlu dipadukan. Ini pluralisme struktural seperti itu, karena masing-masing unik. Pendeknya, pluralisme logis ini mengandaikan bahwa sudahlah logika itu bermacam-macam dan semacamnya tidak perlu satu padukan. Dan ini menurut Martin kekurangan dari logika atau kekurangan dari pluralisme logis. Kenapa? Karena mereka tidak memadai untuk mengatasi krisis fondasional logika. Mereka ini terlalu eksklusif. Benar bahwa logika itu punya keunikan, sistem logika satu dengan logika yang lain itu benar punya keunikan. Tetapi apakah antara masing-masing itu tidak mungkin untuk dipertemukan? Nah, terlalu eksklusifnya mereka ini yang menyatakan bahwa masing-masing sistem logika itu tidak bisa dipertemukan. Inilah yang dikritisi oleh Martin. Ini tidak pas. Jadi mereka tidak bisa mengatasi krisis fondasional logika. Jenis yang ketiga, kalau tadi ada pluralisme logis yang punya 4 jenis dan ada monisme ekstrim, ini ada satu lagi yang namanya unifikasi logika. Ini dilakukan juga oleh orang-orang pemikir-pemikir sebelum Martin. Di sini, unifikasi logika itu menyatakan begini. Perbedaan antar sistem logika itu bisa diatasi lewat pembangunan metateori logika yang menyatukan semua sistem logika. Ini berlawanan ya dengan pluralisme yang terakhir tadi, pluralisme struktural. Jadi, dia membangun satu metateori logika yang bisa menyatukan semua sistem logika. Jadi unifikasi logika itu seperti ini. Ini upaya juga yang dilakukan oleh unifikasi logika untuk menyudahi krisis fondasional logika. Namun, seperti halnya yang lain, unifikasi logika ini juga punya kekurangan. Salah satunya seperti disampaikan oleh kalangan pluralisme. Logika itu tidak mungkin disatukan. Karena banyak sistem logika memiliki sifat yang bertentangan. Seperti tadi, misalkan logika paradok dengan logika klasik, logika Aristoteles misalkan. Itu mempunyai pendekatan atau mempunyai prinsip yang bertentangan, sifat yang berbeda. Jadi tidak mungkin dipadukan menjadi satu sistem logika. Kekurangannya ini. Namun, Martin Suryajaya memiliki pandangan yang positif terhadap unifikasi logika ini. Menurut Martin Suryajaya, program unifikasi logika ini menawarkan satu agenda yang terlalu berharga untuk ditinggalkan begitu saja. Jadi, apa yang dilakukan oleh unifikasi logika ini, walaupun gagal tadi, itu perlu layak untuk dilanjutkan. Sehingga buku ini adalah upaya untuk melanjutkan itu. Buku ini dihadirkan dalam upaya menghadirkan
solusi atas krisis fondasional logika dengan berpijak kepada cara atau program unifikasi logika. Bagaimana Martin mengemasnya? Martin mengemas unifikasi logika dalam satu istilah yang kemudian dia sebut dengan istilah pluralisme inklusif. Pluralisme tetapi inklusif, tidak eksklusif seperti tadi. Jadi dia adalah jalan tengah antara monisme ekstrim tadi dengan pluralisme logis ekstrim. Pluralisme ekstrim yang tadi, 4 pluralisme logis yang saya sampaikan tadi di depan. Jadi pluralisme inklusif ini adalah jalan tengah antara monisme ekstrim dan pluralisme logis ekstrim yang tadi. Kalau dalam bahasa keseharian kita atau bahasa bangsa kita itu dia sebut sebagai pluralisme inklusif ini sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Jadi keberbedaannya dibiarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saling bertegur sapa, tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipadukan antara satu dengan yang lainnya, sistem logika itu. Bagaimana secara lebih rincinya kita lihat yang. Nah, kinerja pluralisme inklusif ini, menurut Martin Suryajaya itu dengan cara seperti ini. Dengan cara melihat sistem logika itu sebagai hal yang universal. Dia melihat sistem logika itu sebagai sesuatu yang universal. Tetapi ia diawetkan lewat perubahan-perubahan yang tidak substantif. Jadi dalam perkembangan logika itu yang bermacam-macam itu sejatinya itu sama. Sejatinya itu sama. Tetapi dia mengalami perubahan-perubahan bentuk. Misalkan ketika menjadi sistem logika ini mengalami perubahan bentuk. Tapi perubahannya tidak bersifat substantif. Sehingga masih mungkin untuk ditarik universalitas dari logika-logika yang beraneka itu. Secara lebih jauh, gerak pluralisme inklusif ini di dalam logika, menurut Martin Suryajaya, itu adalah menjembatani jurang antara dimensi ekstensional dan intensional yang mencirikan keanekaragaman sistem logika. Jadi begini, menurut Martin Suryajaya, logika itu beraneka ragam dan plural. Banyak sekali jenisnya. Dan yang oleh kalangan pluralisme logis, itu mereka tidak bisa dipertemukan. Yang tidak dipertemukan itu adalah modelnya. Modelnya itu tidak bisa dipertemukan, model logika-logika itu. Maka tugasnya menurut Martin Suryajaya untuk menyelesaikan krisis fondasional logika itu adalah dengan cara mempertemukan model-model logika itu. Model-model logika yang beraneka ragam itu. Dan keanekaragaman model logika itu secara umum jika dibagi lagi, diklasifikasikan secara lebih garis besar lagi, dibagi menjadi 2, yaitu menjadi model logika ekstensional dan model logika intensional. Logika ekstensional ini logika yang pendeknya proposisinya itu sudah dianggap benar begitu saja. Sementara logika intensional itu masih mempersoalkan makna dari proposisi itu. Apakah sudah benar, niscaya benar, atau bagaimana. Dan dua hal inilah kemudian yang oleh Martin Suryajaya ingin dijembatani melalui pluralisme inklusif ini. 2 dimensi ekstensional dan intensional yang selama ini mewarnai keanekaragaman logika ini, yang jika ditarik secara garis besar 2 ini, inilah yang ingin dijembatani melalui pluralisme inklusif di dalam logika. Dan wujud konkret dari perjumpaan, penjembatan antara logika ekstensional dan logika intensional itu adalah
disebut oleh Martin Suryajaya sebagai spektra logika tertata. Spektra logika tertata ini adalah tatanan atau sistem-sistem logika yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dalam setiap tatanan tersebut, setiap logika yang lebih kuat secara deduktif atau lebih tidak peka dengan daya ungkapnya adalah subhimpun dari sistem logika yang lebih lemah secara deduktif dan lebih peka daya ungkapnya. Jadi logika yang lebih lemah itu sebenarnya subhimpun dari logika yang lebih kuat. Seperti itu. Nah, ini spektra logika tertata itu seperti ini. Dan Martin menggunakan istilah tertata, bukan terhimpun. Karena Martin sendiri menyadari bahwa spektra logika ini hanya bisa diurutkan himpunannya itu, ditata himpunannya, bukan terhimpun. Jadi dia tidak menggunakan istilah terhimpun. Karena kata terhimpun di sini sudah menyatu, itu masih belum terwujud katanya di dalam buku ini. Di dalam buku ini hanya menata subhimpun-subhimpun yang ada di dalam logika-logika yang macam-macam itu, terutama dalam hal ini adalah logika ekstensional dan logika intensional. Secara lebih konkret, secara lebih jelas, model spektra logika yang dihadirkan oleh Martin Suryajaya itu seperti ini. Dia pertama-tama seperti saya jelaskan tadi, dia membagi lebih dulu logika yang banyak itu, sistem-sistem logika yang banyak itu menjadi setidaknya dua hal ini, yaitu logika ekstensional dan logika intensional. Ini kemudian rumpun logika ekstensional ini seperti rumpun-rumpun logika klasik, logika Pradok, dan logika nilai jamak. Logika klasik ini logika silogisme ya. Terus logika intensional itu ada rumpunnya, itu ada logika intuisionistik, ada logika bebas, dan logika modal. Dan oleh Martin Suryajaya, ini kemudian ditarik struktur aslinya dari masing-masing logika ini. Logika ekstensional maupun logika intensional. Misalkan logika klasik itu strukturnya SKT. Logika paradok SKNT. Dan seterusnya sampai ke bawah ini. Dan akhirnya dari ini semua, dari struktur asli dari masing-masing ini, kemudian ditarik, diterjemahkan menjadi struktur universal, ditata sedemikian rupa subhimpunnya menjadi SRKNT. Dengan S itu adalah yang beranggota semesta, yang beranggotakan dunia-dunia mungkin. R itu adalah relasi akses yang menspesifikasi hubungan antar dunia mungkin. Dalam S, himpunan nilai kebenaran K ya, himpunan nilai kebenaran K yang menspesifikasi rentang nilai kebenaran yang mungkin. Terus nilai N yang ditandai dari himpunan K sebagai penentu kesahihan proposisi dalam sistem, dan fungsi penafsiran T yang mengalokasikan nilai kebenaran dalam himpunan K terhadap setiap peubah dalam tatapan logis relatif terhadap dunia mungkin dalam S dan spesifikasi R. Jadi intinya, aneka logika yang ada di sistem logika kontemporer ini, ketika ditarik menjadi dua logika besar yaitu ekstensional dan intensional, itu bisa ditarik menjadi spektra logika tertata SRKNT. Semuanya punya struktur ini. Semuanya bisa ditarik, ditata struktur himpunnya, struktur aslinya menjadi SRKNT ini. Ini hanya bisa ditata, tapi sampai buku ini selesai, ini hanya bisa ditata, tidak bisa dihimpun. Tetapi ini adalah pintu masuk untuk menghimpun, artinya ketika spektra logika tertata ini ada, maka pintu masuk untuk menjadikan sistem spektra logika terhimpun itu menjadi mungkin. Seperti itu, bukan tidak mungkin lagi. Tidak seperti yang dibayangkan oleh pluralisme logis. Secara lebih jauh, Martin Suryajaya kemudian menghadirkan justifikasi atas hipotesis spektra logika tertatanya itu. Justifikasinya itu ada dua, ada metafisika
justifikasi secara metafisika, dia ambil di situ adalah realisme hiperintensional, dan dari segi justifikasi secara epistemologi, yaitu rasionalisme hiperintensional. Rasionalisme hiperintensional. Justifikasi pertama dari hipotesis spektra logika tertata ini adalah justifikasi metafisis yang dalam hal ini adalah realisme hiperintensional. Secara sederhana, realisme hiperintensional ini adalah sebuah pandangan bahwa logika adalah struktur formal dunia. Tetapi di sini logika tidak dibatasi hanya terbatas kepada logika klasik, melainkan pada struktur spektra logika tertata yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga di sini dipostulatkan bahwa struktur formal dunia yang merupakan penjumlahan dari seluruh permutasi logis dari dunia mungkin dan dunia tak mungkin. Jadi begini, ini realisme hiperintensional ini sebenarnya adalah alternatif yang dihadirkan oleh Martin Suryajaya untuk mengatasi problem-problem dari aliran-aliran realisme yang telah ada. Misalkan seperti realisme anti-rem atau realisme ekstrim, dan ada anti-realisme, ada juga realisme in-re atau realisme yang moderat gitu. Tiga macam jenis realisme ini menurut Martin Suryajaya itu memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya karena membatasi ontologi itu hanya pada varian logika tertentu. Dalam hal ini hanya kepada logika klasik. Nah, di sini oleh Martin kemudian ditarik tidak hanya logika klasik tetapi spektra logika tertata, seluruh aneka logika. Terus membatasi juga kekurangan dari tiga realisme tadi itu adalah membatasi logika pada varian ontologi tertentu. Logika dalam batas-batas dunia yang bisa dicirikan secara empiris. Hanya itu saja. Nah, padahal dunia itu luas. Dunia itu menurut Martin itu tidak hanya dunia mungkin atau dunia aktual empiris, tetapi juga dunia non-aktual. Dunia mungkin dan tidak mungkin. Sehingga di sini ketika menggunakan spektra logika tertata tidak terbatas realisme hiperintensional ini dunia itu tidak terbatas hanya kepada dunia mungkin atau dunia aktual, tetapi juga dunia mungkin dan dunia tak mungkin. Ini pendasaran realisme hiperintensional Martin. Justifikasi yang berikutnya yaitu justifikasi epistemologis. Di sini Martin tidak menggunakan naturalisme, tetapi menggunakan rasionalisme hiperintensional. Karena naturalisme itu tidak hanya bisa menghargai, hanya bisa menilai sesuatu yang empiris, sementara rasionalisme itu bisa melampaui itu. Rasionalisme hiperintensional ini jika didefinisikan menjadi seperti pandangan bahwa pengetahuan logis itu berbasis pada akses a priori. Rasionalisme ciri khasnya kan itu ya, akses a priori tanpa pengalaman atas dunia yang mungkin dan tak mungkin dalam spektra logika tertata. Di sini kenapa disebut hiperintensional? Karena kalau hanya rasionalisme klasik itu hanya digunakan kepada yang mungkin. Jadi dalam pandangan rasionalisme itu ada satu kepercayaan bahwa dalam pengetahuan a priori itu jika sesuatu itu dapat dipikirkan, maka sesuatu itu mungkin ada. Itu rasionalisme klasik itu punya pandangan seperti itu. Jika sesuatu itu dapat dipikirkan, maka sesuatu itu mungkin ada. Nah, dalam konteks ini diperluas lagi oleh Martin menjadi rasionalisme hiperintensional. Jadi tidak hanya yang mungkin jika sesuatu itu dapat dipikirkan menjadi sesuatu yang mungkin ada, tetapi menjadi seperti ini, diperluas lagi kontennya menjadi jika sesuatu itu dapat dipikirkan secara a priori dengan kontradiksi, maka sesuatu itu mungkin ada di suatu dunia tak mungkin.
Jadi di sini kemudian dihadirkan satu dunia yang tidak hanya dunia mungkin, tetapi juga dunia tak mungkin. Nah, disinilah kemudian disebut sebagai rasionalisme hiperintensional. Dan disinilah kemudian yang diakui tidak hanya logika klasik, tetapi seluruh sistem logika. Termasuk sistem logika yang menghadirkan alternatif A bisa jadi juga non-A. Sedih sekaligus gembira, itu mungkin. Kalau di logika klasik kan hanya, kalau nggak sedih ya gembira, seperti itu. Paradoks itu tidak mungkin. Sekarang, setelah spektra logika tertata tadi sudah disampaikan dengan basis metafisis realisme hiperintensional dan basis epistemologi rasionalisme hiperintensional, maka kemudian apa implikasi filosofis dari hadirnya spektra logika tertata ini bagi filsafat? Bagi persoalan filsafat yang sudah diungkapkan di atas tadi, yaitu monisme minima filosofia. Persoalan minima filosofia, apa kira-kira implikasinya dari spektra logika tertata yang dihadirkan oleh Martin ini? Implikasinya adalah spektra logika tertata itu bisa membantu menyediakan pendekatan yang lebih terpadu bagi filsafat sebagai matesis universalis. Jadi filsafat itu tidaklah dengan bantuan spektra logika tertata. Ketika spektra logika tertata ini ada, maka dia bisa menjadi mungkin untuk menghadirkan satu sistem filsafat yang padu yang disebut oleh Martin Suryajaya ini sebagai matesis universalis atau tadi disinggung yaitu Summa Philosophiae. Bentuk konkret dari matesis universalis atau Summa Philosophiae itu menurut Martin Suryajaya itu adalah dengan bermodalkan kepada basis spektra logika tertata itu adalah berfilsafat modelnya Odysseus, salah satu tokoh dari filsafat Yunani. Odysseus itu mempunyai pandangan bahwa sesuatu itu tidak ada yang sakral, tidak ada sesuatu yang terlalu sakral untuk dipertanyakan. Semuanya itu tidak ada yang sakral, bisa digugat, bisa dikritisi dan seterusnya. Itulah mata filsafat. Jadi tidak ada yang wajib. Semuanya opsional. Semuanya bisa dikritisi. Berpikir menurut matesis universalis ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada sekedar percaya. Jadi kita sampaikan saja pengandaian-pengandaian, eksplorasi, dan seterusnya terhadap apa yang kita hadapi, asumsi-asumsi yang ada itu, pengetahuan-pengetahuan yang ada, kita eksplorasi saja, terbuka, utak-atik saja, bongkar saja, kritisi saja, semuanya. Kemudian putuskan mana yang lebih tepat untuk dipercaya dalam konteks seperti apa. Jadi kita terbuka, berpikir semuanya itu mungkin untuk digugat, mungkin untuk dipertanyakan. Inilah Summa Philosophiae, inilah matesis universalis yang didasarkan dari spektra logika tertata tadi. Dan inilah yang ditawarkan oleh Martin Suryajaya dalam buku ini. Nah, sebagai catatan kritis atas prinsipia logika, karena review itu tidak sekedar merangkum ya. Kalau tadi saya hanya merangkum, sekarang saya akan memberikan catatan kritis. Berdasarkan pembacaan saya, sejauh saya amati dalam buku ini, buku setebal 817 halaman ini, memiliki paradigma modern. Saya rasa ada paradigma modern di balik penulisan buku Principia Logica ini. Misalkan ini terlihat dari gayanya Martin ketika ingin menghadirkan logik filsafat yang total. Totalitas filsafat. Summa Philosophiae itu. Itu spiritnya kan tadi, sebagaimana saya singgung tadi, itu adalah degradasi filsafat. Jadi dia menganggap bahwa filsafat itu mengalami semacam degradasi ketika filsafat itu hanya menjadi cabang-cabang saja. Filsafat itu dianggap mengalami degradasi ketika
Dia hanya menjadi catatan kritis atas pendapat-pendapat para filsuf yang sudah ada. Sehingga dianggap ketika hanya menjadi catatan kritis, itu dia tidak berani berpikir sendiri. Sprache Aude. Dan inilah spirit modernitas. Spirit modernitas itu kan Sprache Aude. Berani berpikir sendiri. Inilah sepertinya yang dipegang oleh Martin. Ingin mengembalikan filsafat dalam spirit modernitas. Sehingga dia menariknya dengan pola yang sedemikian canggih dia sebutkan di sini, masuk lewat logika dan seterusnya, sehingga dimunculkan semua filosofiae itu tadi. Itu spiritnya, saya rasa itu ada spirit modernitas. Ada spirit modernitas, ada paradigma modern di balik penulisan buku ini. Salah satunya yaitu karena spirit utama adalah ingin mengembalikan filsafat sebagai ibu ilmu pengetahuan dan menganggap nihil atau menganggap kelas 2 filsafat yang sifatnya seperti tadi hanya menjadi catatan kritis. Apakah ini baik? Mari kita lihat implikasinya dalam tradisi filsafat Islam misalkan. Dampak dari paradigma modern yang diterapkan Martin di dalam buku Principia Logica ini dalam tradisi filsafat, itu dalam tradisi filsafat Islam dalam hal ini, itu bisa berdampak yang juga tidak baik. Sama kalau Martin tadi mengatakan bahwa ketika minima filosofia itu terjadi, maka filsafat menjadi sulit berkembang karena filsafat hanya menjadi babu ilmu pengetahuan, karena hanya menjadi analis terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi ketika paradigma modern yang dihadirkan Martin ini kemudian menjadi jamak di kalangan publik, maka dampaknya juga tidak baik terhadap filsafat Islam. Sama seperti para orientalis modern dulu ketika mengkaji filsafat Islam, mereka menyatakan bahwa filsafat Islam itu tidak ada. Tidak ada dalam filsafat, dalam tradisi Islam itu tidak ada. Yang ada hanya filsafat Yunani. Mereka hanya catatan kaki filsafat Yunani. Pandangan seperti itu akan muncul ketika model paradigma modern ini dipakai. Ketika paradigma modern yang berkuasa, ketika paradigma modern ini kemudian yang banyak diamini oleh banyak orang, maka filsafat Islam itu akan dianggap sebagai filsafat kelas 2. Atau bahkan dianggap bukan filsafat sama sekali seperti yang dilakukan oleh kalangan orientalis dulu. Maka kalau seperti ini jelas ini tidak bagi saya yang mengkaji, yang selama ini banyak melakukan kajian terhadap filsafat Islam, ini juga tidak sepenuhnya benar. Filsafat Islam kemudian dianggap kelas 2 itu adalah pandangan modern. Filsafat itu tidak harus seperti pandangan modern Sprache Aude. Dan Sprache Aude itu tidak harus hanya berpikir sendiri, punya buku sendiri, punya pemikiran sendiri, dan semacamnya. Kita walaupun hanya memberikan catatan kritis terhadap salah satu ajaran filsuf misalkan, itu juga ada proses berpikir yang dan di situ itu tidak sekedar menjadi minima bagi saya. Itu juga sesuatu. Memberikan sarah misalkan, tradisi sarah dalam tradisi filsafat Islam misalkan ada, kan dalam tradisi Islam itu kan ada buku yang ditulis oleh Al-Ghazali misalkan, itu diberikan sarah. Sarah itu bukan tanpa proses kreatif. Di situ ada proses kreatif. Di situ ada proses berpikir sendiri yang dilakukan oleh penulis sarah itu. Dia tidak sepenuhnya ngikut apa yang disampaikan oleh penulis matan, penulis naskah asli. Dia menyampaikan gagasan penulis matan itu dengan bahasanya sendiri dalam konteks zamannya sendiri. Dan di situ proses kreatif terjadi, proses dia berpikir sendiri itu terjadi. Dan kalau paradigma modern itu hanya dianggap orang yang memiliki pemikiran sendiri itu yang tidak melakukan sarah, maka itu bagi saya itu, dan bahkan dianggap sebagai filsafat kelas 2, itu tidak pas. Tidak pas. Kita mundur lagi karena sekarang para orientalis ketika mengkaji filsafat Islam itu sudah memberikan penghargaan yang cukup terhadap filsafat Islam. Maka ini satu yang mungkin menjadi catatan kritis saya terhadap apa yang ditulis oleh Martin dalam Principia Logica.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang review dari Principia Logica. Tentu apa yang saya sampaikan di sini ada banyak distorsi karena buku ini cukup tebal. Penjelasan-penjelasannya sangat rigid dalam konteks-konteks memberikan penjelasan masing-masing konsepnya itu sangat luas, sangat tertata, dan hanya disampaikan dalam beberapa menit ini tentu banyak distorsi. Tetapi semoga saja ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.